dibangunkan kembali dari tempat tidur kita dalam keadaan sehat, ya. Orang yang pertama kali kita lihat ketika bangun tidur siapa? Kedua orang tua. Kemudian siapa yang selanjutnya yang kita lihat? Kakak, adik. Ketika kita berangkat ke sekolah, kita bertemu bersama guru atau ya, baik. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk pada pembelajaran, ya, terlebih dahulu adik-adik ya membaca doa sebelum belajar. Nah, sekarang satu orang ketua kelas, saya perintahkan kalian untuk membawakan doa sebelum belajar. Nah, sekarang coba Fadil temannya dipimpin untuk berdoa. Ayo. Teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Apa gunanya itu berdoa? Gunanya adalah agar kita ya dimudahkan dalam belajar. Ya. Baik, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian pada hari ini. Nah, sekarang apakah adik-adik hari ini yang ada di dalam kelas itu hadir semua? Ya. Alhamdulillah ya, luar biasa. Baik, selanjutnya ya, sebelum kita masuk pada materi hari ini, Ibu akan memberikan ice breaking ya. Nah, gunanya untuk apa? Untuk merefresh otak kita yang tadinya kita berangkat ke sekolah dalam keadaan cemberut ya. Kemudian kita datang ke sekolah, kita putarkan ice breaking, nantinya akan fresh kembali ya. Hilangkan beban yang ada di pikiran kita sehingga kita menerima pembelajaran dengan baik ya. Oke, silakan berdiri adik-adik ya. Kita mengikuti gerakan ya. Mengikuti gerakan sama-sama. Fast dance group. Ayo kita sama-sama silakan. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada materi hari ini ya, ada tujuan pembelajaran. Nah, ini. Ya, yang pertama, adik-adik mampu menunjukkan sikap beriman kepada kitab-kitab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tujuan yang akan kita capai yang pertama. Nah, selanjutnya, adik-adik mampu menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang berikutnya, ya, adik-adik dapat menghasilkan produk atau poster tentang nama-nama kitab Allah beserta Rasul yang menerimanya. Nah, ini adalah ketiga tujuan pembelajaran yang adik-adik akan capai pada hari ini, ya? Ya, bisa dipahami? Nah, selanjutnya, Ibu akan menayangkan ya sebuah video terkait tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, perhatikan ya. Silahkan disimak. Kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi. Duh, coba lihat. Ternyata selain Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab-kitab lainnya untuk umat Islam, dong. Seperti kita. Masa sih? Kitab suci kita kan hanya Al-Quran. Iya, tapi di buku ini dijelaskan begitu, dong. Aku jadi bingung. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Sedang membaca buku apa? Aku sedang baca buku ini. Oh,
kitab-kitab Allah ya? Bagaimana? Mengerti tidak maksud isi buku ini? Oh, Baiklah, kakak jelaskan ya. Nama adik siapa? perkenalkan namaku Syamil, Kak. Kalau saya Dodo, Kak. Temannya Syamil. Dodo boleh ikut mendengarkan ya, Kak. Biar Dodo jadi pintar. Kalau begitu, Dodo duduk di samping kakak sini ya. Baiklah. Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut ke dunia, dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak? Iya, kok Dodo taunya kitab Al-Quran saja? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya apa, Kak? Syamil tidak mengerti. Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang memuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan yang istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk sepanjang masa. Itu tadi tayangan video terkait tentang apa? Kitab-kitab Allah. Nah sekarang ya, di dalam video itu terdapat apa? Kitab-kitab Allah ada berapa? Ada 4 ya? Iya, kitab Taurat, kemudian kitab Zabur, kitab Injil, dan Al-Quran. Ada pertanyaan ya. Nah, yang pertama, pertanyaannya ya, perhatikan apa yang dimaksud ini ya. Apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, kira-kira di antara kalian ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Ya. Adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya sebagai pedoman hidup. Oke, berikan aplaus dulu. Nah, selanjutnya, nah ini ada 4 kitab yang seperti di tayangan video ya. Ini. Yang pertama itu kitab apa? Taurat. Ada yang bisa jawab kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Nabi Musa alaihi salam. Nah, selanjutnya coba lihat ini kitab apa? Zabur. Nah, ini adalah kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa Najri? Daud. Nabi Daud alaihi salam. Oke, selanjutnya kitab apa ini Dwi? Injil. Kitab Injil. Kira-kira kitab Injil diturunkan kepada siapa Fisra? Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang terakhir adalah kitab apa Hakim? Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibu akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Nah, setiap kelompok nanti akan diberikan tugas ya. Diberikan tugas untuk menjawab tugas yang ada di lembar kerja peserta didik atau disebut dengan LKPD. Nah, kelompok 1, mana kelompok 1? Angkat tangan. Ya. Kelompok 1 ini pertanyaannya silakan ditulis kelompok 1 ya. Jelaskan menurut pendapat kelompok Anda apa yang dimaksud dengan iman
kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok 1. Selanjutnya, mana kelompok 2? Ya. Ini pertanyaan untuk kelompok 2. Tuliskan nama-nama kitab Allah beserta Rasul yang menerimanya. Nah, selanjutnya kelompok 3 ada? Ada. Ini soal untuk kelompok 3, ya. Berikan contoh minimal 5. Bagaimana cara mengimani kitab-kitab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setiap kelompok ini bisa memahami ini? Setiap kelompok sudah mencatat soalnya masing-masing? Sudah. Sekarang Ibu akan kasih kesempatan ke kalian berdiskusi bersama teman kalian, ya. Di dalam kelompok itu saya kasih waktu 5 menit. Silahkan didiskusikan. Setelah itu kalian akan memaparkan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Oke, mau dikerjakan mulai dari sekarang. Ayo kerjakan ya. Berdiri ya. Ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kelompok kami. Iman kepada kitab-kitab Allah yaitu mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya sebagai pedoman hidup. Ya, berikan aplaus dulu. Diskusi dari kelompok 1 terkait tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Adik-adik, setelah mempelajari ya, ini tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kita semakin menyadari bahwa pentingnya ya Al-Qur'an dalam hidup kita. Nah, sekarang Ibu akan tanya ya, refleksi kita pada hari ini. Kitab suci apa yang sering kita baca? Allah. Jadi kitab suci yang sering kita baca adalah kitab suci Al-Qur'an. Karena kitab suci Al-Qur'an adalah kitab suci orang Islam. Sekarang silahkan Adik Rizka, silahkan dipimpin doanya dengan sama-sama kita melafazkan surah Al-Fatihah. Adik-adik hafal surah Al-Fatihah? Ya, kita sama-sama ya. Coba Adik Rizka silahkan dipimpin doanya. Teman-teman sudah belajar membaca berdoa bersama-sama telah dimulai. Pembelajaran hari ini kita tutup dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.